Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo dan selamat datang dalam program pertanyaan tentang kehidupan yang dipersembahkan oleh CTTW atau Christ to the World bekerja sama dengan Tirta Media. Nama saya Hendrik sebagai pembawa acara dalam program ini. Program ini berbentuk tanya jawab yang terdiri dari pertanyaan umum yang mungkin ditanyakan oleh pendengar seperti Anda, termasuk pertanyaan tentang kehidupan seperti kesepian, depresi, harga diri, dan kematian. Juga menjawab pertanyaan tentang Tuhan, Yesus, surga, dan neraka. Tidak ada pertanyaan yang dilarang. Tamu kita hari ini adalah Ibu Julistiani Hartanto, MTH, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ibu Juli. Halo Henry. Halo Bu. Halo para pendengar. Program kami hari ini disebut pertolongan ketika kehilangan orang tercinta, agar dapat menolong Anda dalam menghadapi kesedihan yang Anda alami saat Anda kehilangan atau kematian orang yang Anda cintai. Orang yang Anda cintai mungkin adalah pasangan Anda, orang tua, saudara kandung, atau anak Anda. Bisa juga teman dekat Anda, dan saya yakin program ini menarik dan bermanfaat. Mari kita mulai dengan berdoa, meminta Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Tolong bantu kami saat kami mempertimbangkan apa yang dapat kami lakukan ketika kami kehilangan orang yang kami cintai. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan dan tamu saya Ibu Juli akan memberikan jawabannya. Ya, baik. Ini masih dengan pertanyaan dari Pak Sukirman Ibu di daerah Bogor tadi. Nah, beliau menanyakan bagaimana cara terbaik bila berduka. Ya, berduka, Pak Sukirman, berarti merasakan duka mendalam yang disebabkan oleh meninggalnya seseorang. Ini bisa berupa rasa sakit di hati, ketidaknyamanan, dan bahkan kesuraman. Semua orang berduka secara berbeda. Tidak ada satu cara atau cara terbaik untuk berduka. Meskipun ada beberapa hal serupa yang diharapkan ketika Anda berduka. Cara terbaik adalah menjadi diri sendiri dan tidak mencoba mengikuti cara orang lain. Berikut inilah 4 saran. Yaitu pertama, penting untuk membiarkan diri Anda berduka dan bersedia untuk melalui proses tersebut. Jangan mencoba untuk melawan dan menolaknya. Biarkan saja secara alami. Berduka memang sulit, tetapi yang terbaik adalah membiarkannya. Yang kedua, akan sangat membantu jika mengetahui siapa Anda sebagai seorang pribadi. Mengetahui apa yang mengganggu Anda, mengetahui apa yang dapat menolong Anda, dan apa yang dapat menyemangati Anda. Demikian juga apa yang menghalangi kedamaian Anda, dan apa yang memberi kedamaian Anda. Juga apa yang Anda takuti, apa yang membuat Anda kesepian, dan hal-hal lainnya. Ini akan membantu Anda lebih memahami bagaimana cara menangani kesedihan. Yang ketiga, akan sangat menolong dan bermanfaat jika kita membaca Alkitab.
firman Tuhan. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang memberi kita semangat, memberi kekuatan, dan memberi petunjuk dalam proses kesedihan. Alkitab juga menunjukkan bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang kehilangan mereka yang mereka kasihi, dan bagaimana mereka mengatasinya. Anda bisa mendapat wawasan dari orang-orang yang disebut dalam Alkitab ketika Tuhan menolong mereka yang berduka, seperti Abraham, Raja Daud, saudara perempuan dari pria bernama Lazarus, dan bahkan Ibu Yesus sendiri. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Anda berduka, Anda dapat mengetahui bahwa Tuhan itu ada bersama Anda untuk membimbing, menolong, menghibur, dan memberi petunjuk. Hal ini akan terjadi bila Anda berdoa dan minta Tuhan menolong Anda. Berdoa kepada Tuhan berarti berbicara kepada Tuhan dan juga mendengarkan apa yang Dia lakukan dan katakan dalam hati Anda. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini dikatakan di Matius 11 ayat 28. Dia secara pribadi mengundang Anda untuk datang kepadanya. Dia berjanji akan menghibur Anda pada saat Anda begitu membutuhkannya. Baik, Bu Juli, terima kasih untuk jawabannya luar biasa. Dan kita lanjut Ibu Juli. Ini berikut ada beberapa komentar dari pertanyaan yang sangat penting yang mungkin umum ditanyakan oleh banyak pendengar, Bu. Ya. Ya, pertanyaan ini dari Ibu Wati di daerah Bandung. Nah, Ibu Wati itu bertanya seperti ini. Anda mengatakan supaya saya melihat di dalam Alkitab bahwa Tuhan dapat menolong saya. Saya bukan pengikut Yesus. Saya tidak memiliki Alkitab. Bagaimana tanpa Alkitab yang saya tidak miliki bisa menolong saya? Saya percaya Tuhan itu ada. Tapi menurutku, Dia tidak tahu siapa saya. Mengapa saya harus mengharapkan Dia untuk menolong saya? Ya, ini menarik nih. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Bu Wati sudah berbagi dengan kami. Terima kasih atas keterbukaan Ibu. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Tuhan tahu siapa Anda. Dia tahu segalanya tentang Anda. Ya. Firman Tuhan memberitahu kita, dan bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan bahkan memperhatikan setiap burung pipit yang jatuh ke tanah. Ada Tuhan di surga yang mengetahui segalanya tentang Anda. Dia tahu persis apa yang mungkin Anda alami, dan Dia mengasihi Anda dengan cinta abadi. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya dan membalut luka-luka mereka. Apakah Anda hancur hati? Tuhan dekat dengan Anda. Apakah semangat Anda hancur dan terluka? Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Itu termasuk Anda dan saya. Anda mengatakan bahwa Anda bukan pengikut Yesus. Saya akan berbicara nanti di program ini tentang bagaimana menjadi pengikutnya dapat membantu Anda dan betapa istimewanya hubungan itu. Namun harap dipahami bahwa Alkitab atau firman Tuhan ditujukan untuk semua orang, bukan hanya pengikut Yesus. Alkitab adalah buku Tuhan untuk semua orang. Tuhan mengasihi setiap orang di dunia dan akan menolong setiap orang, khususnya mereka yang mengalami kesedihan. Ya. Saya harap Anda dapat memperoleh salinan Alkitabnya. Ya. Baik.
Bu Juli, ini ada pertanyaan yang sangat praktis dari Ibu Wastu di daerah Bogor. Apakah ada langkah-langkah tertentu yang harus diambil untuk membantu saya saat saya berduka? Silakan Ibu. Ya, Ibu Wastu di Bogor, tidak ada langkah 1, 2, 3 yang mudah dapat diambil dan dilalui. Kesedihan sulit, tapi ini nyata. Jadi kita harus mulai dengan menyadari bahwa kita harus melalui kesedihan itu dengan tidak mencoba mencari cara untuk melewatinya. Daripada mencari langkah-langkah tertentu yang harus dilalui, marilah kita lihat hal-hal yang dapat menolong proses berduka Anda. Anda dapat melalui proses ini dengan caramu sendiri dan dengan kecepatan Anda sendiri. Sekali lagi, ini karena tidak ada orang yang melalui kesedihan dengan cara yang sama. Berikut beberapa hal yang Anda dapat lakukan, namun jangan terburu-buru melakukannya. Jalankan sesuai kecepatan Anda. Nomor 1, terimalah kenyataan bahwa Anda berduka. Tidak ada jalan lain. Biarkan diri Anda berduka, meskipun itu menyakitkan dan tidak nyaman. Duka selalu dialami. Bila kita menolaknya, hanya akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Yang kedua, bicaralah dengan orang lain bagaimana perasaan Anda. Anda mungkin heran, bagaimana orang yang peduli dan mencintai Anda menginginkan Anda untuk curhat kepada mereka. Mereka menginginkan yang terbaik untuk Anda. Juga ketika Anda dapat berbicara dengan mereka, Anda akan mulai merasakan kelegaan dan kedamaian. Hal ini semakin Anda rasakan bila semakin sering Anda melakukannya. Dan yang ketiga, bicaralah pada diri sendiri. Tidak apa-apa untuk berbicara pada diri sendiri. Ini adalah sebuah cara bermeditasi. Saat kita berkata-kata secara mendetail kepada diri sendiri secara pribadi. Mungkin juga Anda ingin membuat jurnal atau menuliskan perasaan Anda. Banyak yang menemukan hal ini bermanfaat. Yang keempat, membaca Alkitab. Juga mendengarkan nyanyian dan musik tentang Tuhan sangat membantu. Anda mungkin juga ingin membaca buku lain yang menjadikan Anda bersemangat. Selain itu, Anda dapat mendengarkan program CTTW, yaitu pertanyaan tentang kehidupan di Tirta Media, Tirta TV, yang dapat menolong Anda. Yang kelima, lakukanlah hal-hal praktis untuk menjaga diri sendiri. Pastikan Anda makan makanan sehat. Lakukan olahraga sesuai yang Anda butuhkan. Cukup istirahat yang Anda butuhkan secara teratur. Gunakan kemampuan dan bakat yang Anda sukai. Dan yang keenam, curahkan hati Anda kepada Tuhan. Ya, Anda dapat mencurahkan isi hati Anda kepada Tuhan. Meskipun doa sudah disebutkan, tetapi perlu disebutkan lagi karena sangat penting. Doa bukanlah mengatakan hal yang benar kepada Tuhan, hanya sekedar bersikap terbuka dengan Tuhan dan percaya Dia akan menjawab doa-doa Anda. Dan ketujuh, ketahuilah Anda bisa dan akhirnya dapat menyesuaikan diri. Ya. Baik Bu Juli, berikut ini adalah pertanyaan dari Ibu Rika di Surabaya. Pertanyaan seperti ini. Pertolongan apa yang dapat saya lakukan untuk mendapatkan sesuatu kembali seperti semula? Ya. Mungkin ada baiknya
dengan waktu Anda sendiri, menetapkan goal bagi diri Anda sendiri. Tidak menetapkan batas waktu yang kaku pada tujuan-tujuan ini, karena mungkin bisa menyebabkan Anda menjadi putus asa. Beberapa tujuan yang perlu dipertimbangkan mungkin termasuk: pandanglah hari-hari di masa depan sebagai peluang untuk menyembuhkan, bukannya menjadi takut. Lalu nikmati melakukan hal-hal yang Anda tinggalkan setelah kematian orang yang Anda kasihi. Ketahuilah bahwa hari libur, ulang tahun, dan peringatan kematian akan datang waktunya. Persiapkanlah dan ubahlah hari yang spesial ini sebagai suatu penghormatan dan sebagai perayaan khusus untuk memperingati orang yang Anda cintai. Anda mungkin dapat berkontribusi pada badan amal. Anda mungkin bisa menanam pohon dan untuk mengenangnya, atau mungkin merencanakan makanan khusus untuk teman, keluarga, atau melakukan aktivitas lain. Berbagi kenangan yang lucu, baik ataupun sedih dengan orang lain. Tidak apa-apa membicarakan orang yang kita cintai dengan kenangan yang lucu ataupun serius. Hal itu akan membantu Anda dalam proses penyembuhan. Anda akan sampai pada titik di mana Anda bisa sepenuhnya menjadi diri sendiri dan orang yang sama seperti sebelum ada kematian. Tuhan ingin Anda memiliki kehidupan yang berkelimpahan dan menjadi segalanya seperti yang Dia ciptakan untuk Anda. Yesus berkata, "Aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Itulah goalnya bagi kita. Jadi marilah kita bergabung dengannya dalam memenuhinya. Ya. Pertanyaan berikutnya ini berasal dari Ibu Kristi di daerah Manado juga nih, Bu. Ya. Apa yang dapat saya lakukan secara pribadi untuk membuat segalanya menjadi lebih baik? Silakan, Ibu. Ya, Ibu Kristi, tadi kita telah membahas bahwa kita tidak dapat dan tidak boleh mencoba untuk melalui kesedihan sendirian. Di sisi lain, memang ada beberapa hal yang hanya dapat dilakukan sendiri karena tidak ada orang lain yang dapat melakukan hal ini untuk kita. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. 1. Bersabarlah dengan diri sendiri. Melewati proses berduka membutuhkan waktu. Ini tidak akan terjadi dalam waktu cepat atau dalam semalam. Sadarlah bahwa kesedihan Anda yang mendalam tidak akan terus sampai seumur hidup Anda. Meskipun Anda akan selalu mengingat dan merindukan orang yang Anda cintai. Seiring berjalannya waktu, rasa sakitnya akan bisa berkurang. Anda dapat mengetahui bahwa perasaan menyakitkan Anda akan berkurang saat Anda membiarkan diri Anda melewati proses kesedihan itu. Anda bisa belajar cara mengatasinya. Seperti dikatakan, waktu menyembuhkan luka kita. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Namun, waktu akan memberi kita kesempatan untuk belajar dari luka-luka kita dan untuk datang kepada Tuhan, Bapa kita yang penuh belas kasih. Yang ketiga, sadarlah bahwa Anda berharga dan Anda adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Karena Dia telah menciptakan Anda, Dia menghargai Anda, Dia menginginkan yang terbaik untuk Anda, yang memampukan Anda menjalani kehidupan yang mempunyai tujuan, kegembiraan, dan mempunyai masa depan yang cerah. Jadi ambillah keputusan untuk setuju dengan keputusan Tuhan. Anda berharga di matanya. Yang keempat, bawalah rasa sakit Anda kepada Tuhan. Beberapa orang menyatakan bahwa hal terbaik yang pernah mereka lakukan dengan kesedihan mereka adalah
menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti orang yang memikul beban yang sangat berat, lalu memberikannya kepada orang lain. Serahkan beban Anda pada Tuhan. Dia akan menerimanya dan mengangkatnya. Dan dia juga meringankan beban berat Anda. Ya. Bu Juli, ini pertanyaan singkat namun sangat penting. Dan ini masih dari pertanyaan yang sama dari Ibu Kristi di daerah Manado. Bagaimana Tuhan bisa membantu saya? Ya, Tuhan mengasihi dan peduli pada Anda. Dan memperhatikan Anda. Dan luka hati dan rasa sakit yang Anda alami. Hal ini terutama diungkapkan kata-kata dalam kata-kata Rasul Petrus maksud saya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia mengundang Anda untuk menyampaikan kekhawatiran Anda kepadanya, dan lakukanlah sebanyak yang Anda perlukan. Tuhan telah menjanjikan kehadirannya. Dia akan selalu ada di sana. Tuhan berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya secara kasat mata, Anda dapat menyadari bahwa Dia hadir dalam hati Anda. Karena Dia hadir bersama Anda, Dia akan ada di sana untuk mendengarkan, untuk memilih Anda, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ya. Baik, terima kasih Bu Juli. Berikut pertanyaan penting juga dari Ibu Sulastri di daerah Tangerang. Beliau mengatakan bahwa sepanjang program ini Anda telah membicarakan tentang Tuhan. Saya hanya tahu sedikit tentang Tuhan dan ingin tahu lebih banyak, dan saya ingin mengikuti Yesus. Nah, ini bagus banget ini. Dan beliau mengatakan, bisakah Anda menolong saya? Silakan. Ya. Terima kasih Bu Sulastri. Saya dengan senang hati mau menolong Anda. Membuat keputusan untuk mengikuti Yesus adalah keputusan besar, keputusan terbesar dalam seluruh kehidupan. Tuhan mencintai Anda dengan cinta abadi. Namun kita telah berdosa terhadap Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Saya telah berdosa, Anda telah berdosa. Kita telah berpaling dari Tuhan dan menempuh jalan kita sendiri. Kita terpisah dari Tuhan karena dosa kita. Namun Tuhan masih sayang pada kita. Dia telah membuat jalan agar dosa kita bisa diampuni. Dia mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk mati sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita serta dosa-dosa seluruh dunia. Dia dikuburkan dan kemudian setelah 3 hari dia bangkit dari kematian. Kami menyebutnya kebangkitannya. Dia masih hidup hari ini. Dia bisa datang ke dalam hidup Anda dan mengampuni dosa-dosa Anda. Firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan binasa. Ini berarti bahwa kita tidak akan terpisah selamanya dari Tuhan. Jika Anda berbalik dari dosa-dosa Anda dan percaya pada Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda akan diampuni dan Anda akan menerima hidup yang kekal. Iya. Ini masih pertanyaan lanjutan dari Ibu Sulastri, Bu. Saya ingin mempercayainya. Tolong beritahu saya bagaimana. Ya. Firman Tuhan mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini dikatakan di Roma 10 ayat 13. Anda dapat berseru kepada Tuhan sekarang, dimanapun Anda berada. Nah, saya akan mengajarkan doa kepada Tuhan. Dengarkan doa saya. Ketika saya sudah selesai, saya akan berdoa lagi.
Setiap kali satu kalimat. Saya akan berhenti sejenak setelah setiap kalimat dan biarkan Anda berdoa bersama saya. Ya, mari berdoa. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus yang menjadi juru selamat saya dan yang mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihi saya dan telah hadir dalam hidup saya. Amin. Sekarang bergabunglah dengan saya dalam mendoakan doa tadi. Setelah saya berdoa satu kalimat, saya akan berhenti sejenak dan biarkan Anda berdoa dengan kalimat yang sama. Jadikanlah itu doa Anda sendiri. Berdoalah dengan bersuara dan dengan sepenuh hati Anda. Ya. Mari kita mulai berdoa. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Ya Tuhan, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus yang menjadi juru selamat saya dan yang mengampuni saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus yang menjadi juru selamat saya dan yang mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihi saya dan telah hadir dalam hidup saya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihi saya dan telah hadir dalam hidup saya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Sulastri telah memanjatkan doa tadi bersama kami dan selamat datang ke dalam keluarga Tuhan. Masih dari pertanyaan yang sama dari Ibu Sulastri, Bu. Bagaimana menjadi pengikut Kristus saya ulang lagi. Bagaimana menjadi pengikut Kristus dapat menolong saya dan bagaimana saya harus hidup sebagai pengikutnya? Ya, terima kasih Bu Sulastri. Pertanyaan yang bagus. Ketika Anda mempercayai Yesus sebagai juru selamat Anda dan menyerahkan hidup Anda untuk mengikut Dia, Anda akan menerima pengampunan dosa dan hidup kekal. Roh Kudusnya datang untuk tinggal di dalam Anda dan akan menolong Anda setiap hari. Dia akan membimbing Anda dan menolong Anda. Tuhan ingin Anda bertumbuh sebagai seorang pengikut Yesus. Salah satu cara untuk bertumbuh adalah dengan berdoa. Kita harus berbicara dengan Tuhan setiap hari. Kita hendaknya bersyukur kepadanya atas berkat-Nya. Kita harus meminta pengampunan ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Kita hendaknya berdoa juga untuk keluarga dan teman-teman kita setiap hari. Kita harus meminta Tuhan menolong mereka agar mengenal Yesus. Cara lain untuk hidup sebagai pengikut Yesus adalah dengan membaca Alkitab, yaitu firman Tuhan. Bacalah setiap hari, dan saat kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tapi saat kita membaca Alkitab, Dia yang berbicara kepada kita. Firman Tuhan akan menolong kita bertumbuh lebih kuat sebagai pengikut Yesus. Cara yang terbaik untuk memulai setiap hari adalah dengan membaca sebagian firman Tuhan dan kemudian luangkan waktu untuk berdoa. Baik, terima kasih Bu Juli. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kita sampai pada pertanyaan terakhir nih Bu ya, dari Ibu Rika. Nah, Ibu Rika masih penasaran kayaknya nih, dari Manado tadi ya. Dalam beberapa pertanyaan sebelumnya mengenai kesedihan tadi Bu, adakah pelajaran yang bisa saya ambil dari semua kesedihanku? Kata Bu Rika, silakan. Ya. Terima kasih Bu Rika, ini pertanyaannya bagus dan cara yang bagus juga untuk mengakhiri pertanyaan kita dalam program ini. Tuhan dapat mengambil kesedihan dan situasi sulit kita dan memberikan pelajaran dan hasil yang positif.
satu, kita bisa lebih menyadari bahwa hidup itu sangat singkat. Firman Tuhan berkata bahwa hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Seperti bunga ia berkembang, layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, mengetahui hal itu, hidup ini singkat adalah tantangan untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan setiap hari. Yang kedua, kesedihan Anda dapat membawa sesuatu yang positif. Firman Tuhan mengatakan secara keseluruhan, segala sesuatu yang dikerjakan Allah demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi dalam segala hal meliputi kesedihan dan kematian. Tuhan sanggup menolong Anda dalam keadaan sulit. Meskipun Anda tidak memahami segalanya mengenai hal ini dan membawa kebaikan darinya. Misalnya, sudah banyak yang mengalami menjadi pengikut Kristus ketika orang lain meninggal. Kematian ini mengingatkan mereka bahwa mereka juga akan mati. Dan sekaranglah waktunya untuk menjadi pengikut Yesus selagi masih ada waktu. Yang ketiga, karena kesedihan Anda dapat menolong orang lain yang mungkin sedang berduka. Alkitab berkata bahwa Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Anda bisa menunjukkan pada mereka bahwa Tuhan yang menolong Anda juga akan menolong mereka. Dan keempat, berduka akan memampukan Anda untuk mengetahui bagaimana lebih bergantung pada Tuhan. Semakin kita bergantung pada Tuhan, semakin dekat kita dengannya. Kita menjadi semakin dewasa sebagai pengikut Yesus. Yang kelima, duka dapat membawa Anda menghargai lebih besar terhadap kehidupan, terhadap keluarga dan sahabat, dan atas segala berkat yang Tuhan berikan. Anda mulai mengalami hidup dengan cara yang baru. Yang keenam, duka dapat memberi Anda pemahaman yang lebih jelas tentang orang lain dan diri Anda sendiri. Dan yang ketujuh, duka dan kehilangan ternyata bisa mendekatkan keluarga. Selama dan setelah berduka, ketahuilah bahwa Anda akan mampu membawa hal-hal positif. Anda akan menemukan peluang untuk tumbuh dan menjadi dewasa. Dan untuk menangkap visi, melakukan hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Anda bisa menjadi sumber daya atau instrumen untuk membuat perubahan dalam kehidupan orang lain. Ya. Baik, Bu Juli, terima kasih untuk setiap jawaban yang luar biasa. Dan kita telah sampai pada akhir daripada program kita. Saya berterima kasih juga sekali lagi kepada Ibu Juli atas wawasannya, dan saya mendorong Anda untuk mendengarkan program pertanyaan tentang kehidupan lainnya yang dipersembahkan oleh CTTW atau Christ to the World bekerja sama dengan Tirta Media. Dengarkanlah program-program CTTW mengenai memahami duka dan kehilangan, serta kekasihku telah meninggal, dan lain-lain. Untuk tindak lanjut program ini atau untuk informasi lebih lanjut tentang program tentang pertanyaan tentang kehidupan ini, silakan kunjungi ke website daripada CTTW, yaitu www.cttw.com/login dokumen manager folder naskah program pertanyaan tentang kehidupan. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Hendrix mohon undur diri, dan Saya Julie mohon pamit. sampai jumpa. Tuhan memberkati.